Pasukan artileri Kuban dari Divisi Artileri Roket Brigade Donetsk melancarkan serangan intensif terhadap pertahanan Ukraina di arah Kurachowski. Dengan menggunakan peluncur roket ganda MLRS Grad dan Uragan, mereka menggempur posisi-posisi strategis Ukraina, menciptakan gelombang serangan yang kuat dan berkelanjutan. Video dirilis 14 Juli waktu setempat. Serangan ini merupakan bagian dari upaya militer yang lebih luas untuk memperlemah kekuatan pertahanan Ukraina di wilayah tersebut. Pasukan artileri Kuban, yang dikenal karena kemampuan tembak mereka yang presisi dan kekuatan destruktif yang besar, terus menghujani pertahanan lawan dengan tembakan yang terkoordinasi dengan baik. Serangan ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan instalasi militer, tetapi juga untuk mengganggu logistik dan komunikasi di antara pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini masih dalam proses penilaian, namun laporan awal menunjukkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer dan penurunan moral di kalangan pasukan Ukraina. Situasi di wilayah Kurachowski tetap tegang, dengan kedua belah pihak bersiap untuk kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, komunitas internasional terus memantau perkembangan ini dengan cermat, menyerukan diakhirinya kekerasan dan mencari solusi damai untuk konflik yang berlarut-larut ini. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 16 Juli, militer Rusia total kehilangan 561.400 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.110 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.227 tank, 15.862 kendaraan tempur lapis baja, 20.680 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.368 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 892 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.193 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 15 Juli merilis rekaman yang memperlihatkan aksi meriam anti-tank MT-12 Rapira menghancurkan target di garis depan arah Donetsk Selatan. Video tersebut menunjukkan kekuatan tembakan yang presisi dari meriam ini dalam menghadapi ancaman di medan perang. Dengan kemampuan menghancurkan target secara efektif, MT-12 Rapira menjadi salah satu senjata andalan Rusia dalam pertempuran di wilayah konflik. Dalam kondisi siaga 24 jam, prajurit yang mengoperasikan meriam anti-tank MT-12 Rapira berhasil menyerang berbagai perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan pos pengamatan dan benteng pertahanan musuh, menunjukkan keefektifan sistem senjata ini dalam mendukung operasi militer di garis depan. Rekaman tersebut memberikan gambaran nyata tentang intensitas dan keberhasilan serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. MT-12 sejatinya senjata anti-tank gaek Rusia. MT-12 digunakan untuk menghancurkan baterai artileri medan dan benteng militer Ukraina. Meski jadul, namun efektivitas serangan tank ini jangan diremehkan. Apalagi dalam penggunaan tempurnya di Ukraina, MT-12 dibantu oleh drone untuk mengidentifikasi target dan menyesuaikan arah tembakan. Awalnya meriam ini dirancang untuk melawan kendaraan lapis baja berat, namun MT-12 ternyata juga efektif untuk menggempur sasaran lainnya. Misalnya untuk mengeliminasi struktur pertahanan, pos komando, depot amunisi, depot bahan bakar, dan peralatan militer lainnya. Kemampuan beradaptasi di medan tempur modern, menjadikan MT-12 aset berharga dalam berbagai skenario pertempuran bagi pasukan Rusia. MT-12 mampu menembak hingga 6 tembakan per menit, dengan jarak tembak efektif lebih dari 7 km. Artinya, jika MT-12 sudah digunakan, berarti jarak Rusia dengan musuh semakin dekat. Jenis munisi yang digunakan termasuk proyektil subkaliber penusuk lapis baja dan proyektil anti-tank berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan target kendaraan lapis baja. Juga proyektil berdaya ledak tinggi fragmentasi untuk melibatkan pasukan musuh dan struktur rekayasa lapangan.
она невероятно точна. Можно закинуть в этот самый, буквально вот квадрат 5 на 5 и положить туда 3 снаряда. Как только входят в зону поражения, снимаем маскировку и ведем огонь до тех пор, пока не уничтожим. Как правило, не успеваем добежать. А если добежали, мы знаем, где их блиндаж. Огонь! Militer Rusia merilis cuplikan pekerjaan tempur awak kendaraan udara tak berawak pengintai, Zala, dari kelompok pasukan selatan. Rekaman dirilis 15 Juli. Formasi dan unit militer kelompok selatan setiap hari menghancurkan dan menonaktifkan peralatan tempur dan khusus formasi Ukraina di wilayah tanggung jawab. Pencarian target, pemantauan kehancurannya, dan penyesuaian tembakan dilakukan dengan bantuan kendaraan udara pengintai Zala, yang telah terbukti sangat baik selama operasi militer khusus di Ukraina. UAV Zala mampu beroperasi di ketinggian 1,5 ribu meter dan bertahan di udara selama beberapa jam, memberikan pengintaian medan pada jarak lebih dari 50 km. Kamera resolusi tinggi membantu mendeteksi posisi dan senjata musuh yang disamarkan, serta konsentrasi infanterinya. Koordinat target yang teridentifikasi segera dikirim ke titik kendali artileri. Drone Zala adalah kendaraan udara tak berawak, UAV, yang diproduksi oleh Zala Aero Group, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan drone untuk berbagai keperluan, termasuk militer dan sipil. Drone Zala dirancang untuk pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Berikut adalah beberapa fitur dan karakteristik utama drone Zala. Desain dan ukuran, drone Zala memiliki berbagai model dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil dan ringan hingga yang lebih besar dan kompleks, sesuai dengan kebutuhan misi tertentu. Kemampuan pengintaian, drone Zala dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera canggih yang memungkinkan pengumpulan gambar dan video berkualitas tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di malam hari. Jangkauan dan daya tahan, drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasional yang luas dan daya tahan baterai yang lama, memungkinkan misi pengintaian yang berkepanjangan tanpa perlu sering kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang. Kendali jarak jauh, drone Zala dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan stasiun kendali darat yang canggih, yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan drone dengan presisi tinggi. Penggunaan militer, dalam konteks militer, drone Zala digunakan untuk mengumpulkan intelijen medan perang, memantau pergerakan musuh, dan membantu dalam penargetan serangan. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi lingkungan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam operasi militer. Наши беспилотники, а именно там Зала, Ланцет, они, работая в комплексе, позволяют уничтожать артиллерию точечно, так скажем, уничтожать ее на больших дальностях. Последнее вот применение у нас были уничтожены 2 самоходных установки, причем найдены были, случайно нашли, увидели ствол, завалено, сейчас вот немец делает, тоже по-новому, закидывает бревнами. Ни сетки против ланцета, ничего не ставит. Просто закидывает бревнами, цель уничтожена. Управляемый снаряд позволяет попасть, говорю, практически, чтобы в ствол не попадаем. Станции РЛС различного назначения, рэбовских станций. Очень часто, да, в домах, в жилых домах, как правило, стараются, да, занимать дома, даже если там вот где-то гражданские люди, они ничем же не гнушаются. Чем дальше от линии ЛБС отлетаешь, тем больше наблюдаешь, что они занимают именно гражданские дома, прячутся постоянно там за гражданскими. Потому что знаешь, что мы
либо не будем работать, либо будем работать, стараться точно, чтобы минимальные были угрозы для жизни населения была мирная. Kabar buruk bagi pasukan Ukraina, tentara Rusia memperluas front ofensif ke arah Toretsky dan Pokrovsky arah Donetsk. Arah Torets. Di desa Druzhba, angkatan bersenjata Rusia membangun pijakan di sepanjang jalan Sviatorskaya hingga kedalaman 250 meter dan menyerang ke arah utara, termasuk jalan Sadovaya. Di bagian timur laut desa Severnoe, pasukan Rusia menekan di sepanjang sabuk hutan di sepanjang rel kereta api dan jalan Kalinovaya ke arah barat. Sementara di arah Pokrovsky, intensitas pertempuran sangat sengit di wilayah Lozovatsky. Unit kami sedang bergerak di sepanjang 2 jalur hutan, demikian keterangan video militer Rusia 15 Juli. Di selatan Novoselovka pertama, pasukan Rusia menduduki sabuk hutan di area seluas 1,82 km. Pertempuran dilaporkan terjadi di dekat persimpangan Jalan Shkolnaya dan Pervomaiskaya seperti dilansir akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Kenapa Torets sangat penting bagi Rusia dan Ukraina? Bagi Ukraina, Torets telah menjadi kota garis depan selama hampir 10 tahun dan satu-satunya tempat di mana garis depan tidak bergerak, bahkan setelah invasi skala penuh pada tahun 2022 dimulai. Sejak malam tanggal 18 Juni 2024, pasukan Rusia telah meningkatkan intensitas mereka di tempat yang dulunya merupakan kota pertambangan yang berkembang pesat. Eskalasi yang parah telah merenggut semua harapan kota untuk masa depan yang lebih cerah. Sementara bagi Rusia, menguasai Torets berarti membangun pertahanan kokoh di arah Donbas. Semakin jauh Rusia maju ke arah Chasiv Yar dan Avdiivka tanpa kendali atas Torets, semakin besar area serangan balik Ukraina yang dapat dilakukan secara efisien, sehingga membuat pasukan Rusia semakin rentan. Torets saat ini dilindungi oleh Brigade Mekanik ke-24, pasukan elit Ukraina yang paling legendaris sebagai pasukan yang pertama kali dibentuk. Brigade ini telah ditempatkan di Torets selama hampir 1 tahun. Mereka telah mulai memperkuat kota tersebut dengan gigi naga yang terkenal, blok beton setinggi 80-90 cm yang dibuat untuk menghentikan kendaraan lapis baja. Torets, hingga baru-baru ini, merupakan salah satu sektor paling stabil di garis depan, tetapi sejak serangan Kharkiv, mereka mulai bersiap untuk yang terburuk. Militer Ukraina melansir rekaman penghancuran kendaraan tempur BMP-3 milik Rusia. Video dipublikasikan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Juli. Lokasi di arah Kharkiv. Tim pengintai Ukraina memantau pergerakan BMP-3 Rusia dan mengirim koordinat ke tim artileri. Pada upaya berikutnya, peralatan musuh dan awaknya diledakkan dan dihancurkan oleh drone FPV para pejuang Batalion Kedua Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian keterangan videonya. Ты работаешь? Как буду? Давай. Militer Rusia 15 Juli merilis video menunjukkan awak pertahanan udara Buk M2 kelompok Vostok dari Buryatia. Dalam video tersebut, mereka tampak melindungi area belakang sejak awal operasi militer khusus. Para pejuang ini mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai begitu banyak keberhasilan sehingga mereka tidak lagi menghitung jumlah target yang berhasil mereka tembak jatuh. Divisi Buk M2 tersebut terus menunjukkan keunggulannya dalam pertempuran udara, baru-baru ini berhasil menghancurkan segerombolan rudal musuh. Keberhasilan ini menegaskan kemampuan pertahanan udara Rusia dalam melindungi wilayah strategis dan memastikan keamanan pasukan di lapangan. Dengan keakuratan dan kecepatan sistem Buk M2, ancaman dari serangan udara musuh dapat ditangani dengan efektif. Buk M2 atau di Rusia dikenal dengan kode 9K317 merupakan sistem pertahanan udara Sishanut darat ke udara, SEM, jarak menengah.
Sistem ini dirancang untuk menghalau beragam ancaman dari udara. Buk M2 dapat digunakan untuk menghancurkan pesawat, helikopter, maupun target-target udara lainnya seperti rudal. Varian ini merupakan peningkatan kemampuan dari sistem lama Buk M1. Buk M2 dapat juga digunakan untuk melakukan serangan terhadap target di laut dan daratan. Sasaran udara pada ketinggian 10 hingga 24.000 meter dapat dihancurkan menggunakan Buk M2 hingga jarak maksimum 50 km. Sebanyak 24 sasaran udara yang datang dari berbagai arah dapat ditangani secara simultan menggunakan sistem ini. Sistem rudal Buk M2 yang berbasis pada sasis YM-569 dapat melaju dengan kecepatan 65 km per jam di jalan raya dan 45 km per jam di jalan tanah, serta dapat menempuh jarak hingga 500 km tanpa mengisi ulang bahan bakar. Sistem rudal Buk M2E dapat menjalankan beberapa misi dengan mobilitas yang lebih besar dan dapat secara bersamaan menyerang maksimal 24 target. Satu rudal dapat menghancurkan pesawat taktis dan helikopter dengan probabilitas antara 0,9 dan 0,95, sedangkan probabilitas penghancuran terhadap rudal balistik taktis berkisar antara 0,6 dan 0,7. Rudal tersebut dapat beroperasi terus-menerus selama 1 hari dengan pengisian ulang bahan bakar dan memiliki waktu pembongkaran 5 menit. Rudal ini dapat menghancurkan rudal balistik taktis dalam jarak 20 km dan dapat menghancurkan rudal jelajah pada ketinggian 100 m dan dalam jarak 20 km. Rudal ini memiliki beban gravitasi target maksimum 10 gram dan dapat menghancurkan target aerodinamis dengan kecepatan maksimum 830 ms yang terbang pada ketinggian antara 0,015 km dan 25 km, dan dalam jarak 3 km hingga 45 km. Sistem rudal ini dapat beroperasi pada suhu hingga 50 derajat Celcius dan kecepatan angin hingga 30 ms, ketinggian operasi maksimumnya di atas permukaan laut adalah 3000 meter atau 3 kilo. Мы уничтожаем любые воздушные цели, кроме спутников. С момента обнаружения до поражения цели может пройти 10 секунд. Обнаружение, оценка цели, принятие решения, пуск и уничтожение цели 10 секунд. Беспилотник. Militer Rusia merilis video menunjukkan aksi serangan udara oleh pesawat tempur pembom Su-34. Serangan tersebut menargetkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, dengan menggunakan bom udara FAB-3000 di wilayah tanggung jawab grup pasukan Sever di arah Kharkov. Berdasarkan hasil kontrol objektif yang dilakukan setelah serangan, diketahui bahwa target berhasil dihantam dengan presisi. Hal ini menegaskan efektivitas penggunaan bom FAB-3000 dalam operasi militer oleh pasukan Rusia. FAB-3000 adalah bom udara berdaya ledak tinggi serbaguna rancangan Soviet, yang terkenal karena kemampuan destruktifnya yang signifikan. Dengan berat sekitar 3.000 kg, 6.614 pon, bom ini berukuran panjang sekitar 4,2 meter, 13,8 kaki, dan diameter 0,64 meter, 2,1 kaki. Bom ini biasanya diisi dengan tritonal, campuran TNT dan bubuk aluminium, yang meningkatkan daya ledaknya. Berbagai jenis sekering, termasuk sekering benturan dan sekering waktu tunda, dapat digunakan tergantung pada persyaratan misi. Muatan peledak bom FAB-3000 adalah sekitar 1.400 kg, 3.086 pon, bahan peledak tinggi. FAB-3000 memiliki radius ledakan yang besar, yang mampu menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, benteng, dan infrastruktur. Radius yang tepat bergantung pada faktor-faktor seperti ketinggian ledakan dan lingkungan. Bom ini dapat menembus beton bertulang dan struktur berbenteng lainnya sebelum meledak, sehingga efektif terhadap bunker dan fasilitas bawah tanah.
Setelah meledak, selongsong bom pecah, mengirimkan pecahan. Bom FAB 3000 beratnya 3 ton, setengahnya adalah TNT. Bahkan meleset beberapa lusin atau 328 kaki tidak membuat banyak perbedaan. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan bahkan ratusan kaki dari lokasi ledakan, dan jangkauan pecahannya dapat melebihi 0,6 mil. Jangkauan bom ini bergantung pada kecepatan dan ketinggian jatuhnya, semakin tinggi dan cepat, semakin baik. Hal ini memungkinkan Rusia menjatuhkan bom sejauh 37,43 mil dari target, yang jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara jarak pendek Ukraina, maksimum sekitar 25 mil. Bom FAB 3000 dirancang untuk dibawa di bawah sayap atau badan pesawat yang lebih kecil, serta di ruang bom pesawat pengebom yang lebih besar. Meskipun ukurannya, yang mungkin menggolongkannya sebagai bom berkapasitas tinggi, HC, desain dan konstruksinya selaras dengan bom serbaguna, EP, yang besar.